waktu itu, atau cara mudahnya orang menyebut konsili, itu digabung, nggak bisa dipisah. Dan kalau itu salah, dasar. Ya, itu dasar. Saya hargai itu. Saya hargai. Ya, tapi kalau itu tidak berasal dari Yesus, mengatakan, kalau itu tidak berasal dari Yesus, dari mana jenengan mengatakan itu tidak berasal? Maksudnya, loh. Kok jadi tanya ke saya? Saya justru bertanya kepada saudara, dari mana saudara bisa mengetahui bahwa itu sudah berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Jawab saya. Ya, karena sumber iman, sumber informasi tentang Yesus itu ada di Perjanjian Baru yang sudah disahkan. Siapa yang mensahkan? Yesus. Yang ngasahkan ya bukan Yesus toh. Terus kenapa Anda mengatakan bahwa itu sudah benar? Itu memang karena landasan imannya itu, landasan ajaran. Kenapa Anda tidak berani keluar dari iman buta itu? Sebentar, jenengan bilang iman buta. Lah, iman jelas buta itu yang kayak gimana? Jelas buta. Anda mengatakan itu sebuah kebenaran. Coba saya mau uji dulu. Dengar saya. Dengarkan saya, Bang. Coba saya mau uji dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Muhammad sama atau tidak? Sama. Itu namanya iman buta. Kenapa? Yesus mengatakan Tuhan yang disembah Yesus Maha Suci. Bapaknya Bang Bapaknya maksudnya apa? Bapaknya sesuai gimana? Alkitab begini loh. Iya, jangan kau bawa itu surat kabar robe itu, jangan kau bawa itu menghadapi saya. Sekarang gini Tuhan yang disembah Yesus, dengar. Tuhan yang nggak bisa Bang Suma harus dengar. Udah. Alkitab itu apa? Namanya saja masih tipu, bro admin, dengarkan saya. Kitabmu aja pakai tipu-tipuan. Ya, nama sampulnya aja sudah nipu. Itu memang sumber iman Kristen. Dengarkan, justru itulah saudaraku, iman butamu itulah yang sedang kita bongkar hari justru ini. Bang Zuma yang mengatakan Tuhannya sama itu iman buta, Bang Zuma. Tidak sesuai datanya. Sekarang begini, saudara. Kalau Injil asli itu mungkin, kalau Injil asli. Ya. Sekarang begini, bro admin. Tuhan itu ada berapa? Enggak. Tuhan itu ada berapa? Kristen Tritunggal. Saya tanya dulu, Tuhan itu ada berapa? Enggak. Itu tadi sudah clear itu, orang Kristen Tuhannya Tritunggal sesuai dengan kitabnya dan dogmanya. Jangan kau bawa ajaran dogmamu di sini. Saya minta akalmu. Kamu itu manusia kan? Kamu kan manusia kan? Kau kan manusia kan, saudara bro admin? Kau kan manusia, punya akal kan? Saya tidak mau imanmu yang cuma iman buta itu. Saya tanya, Tuhan itu ada berapa? Tanya samamu. Jangan iman begini loh, nggak bisa jenengan mengatakan iman. Saya cuman pingin akalmu saja, saudara bro admin. Akalmu aja yang kubutuhkan. Karena untuk membedakan antara monyet dan kamu, itu akalmu, bukan imanmu. Oke, sabar. Oke. Saya tidak emosi, saya tidak emosi. Kamu aja yang tidak berani kemudian menjawab pertanyaan saya. Tuhan itu ada berapa secara akal? Secara akal, kalau secara akal sesuai Alkitab saya, Bang Suma. Jangan, karena kita pun tidak masuk akal, bro admin. Ya gimana dong, jangan, nggak gini loh. Itu walaupun misalnya Bang Suma bilang tidak masuk akal, ya wes itu memang tidak masuk akal. Kristen gitu loh. Oke, mari kita pakai angka ya, menguji konsep ketuhananmu ya, saudaraku ya. Oke, gimana? Berani nggak? Berani nggak? Kita uji. Oke. Tuhan mengatakan di dalam 2 Tawarik ya 8:16, 6:18. Tuhan tidak akan mungkin turun ke bumi sebab langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak akan memuat Tuhan. Betul. Sepakat. Terus yang lahir dari rahim Maria ini apa? Oh ya, itu firman-Nya yang diutus. Bukan Tuhan. Tuhan, itu Tuhan. Nah, itu. Berarti kalau pernyataan kitabnya Bang Suma, sebentar. Yang di Perjanjian Lama itu tentang Bapa. Kalau Perjanjian Baru tentang Putra, firman yang menjadi manusia. Apakah kemudian, dengarkan dulu, apakah Anda sudah membantah Yohanes 1 nomor 1? Tidak, kan dikatakan ada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah menjadi daging. Firman itu menjadi daging.
Firman itu tadi apa? Allah atau bukan? Theos. Nah, Theos. Theos itu menjadi daging. Ya. Berarti pernyataan tadi di perjanjian lama, langit tidak memuat Tuhan. Kok daging bisa memuat Tuhan? Itu kok sudah daging bisa memuat Tuhan? Sudah ditegaskan sama Yesus. Aku datang atas nama Bapakku, bukan Bapa yang datang. Saudaraku, tadi yang menjadi daging siapa? Bapak atau bukan? Bukan, firmannya. Loh, tadi di situ dikatakan dan firman adalah Bapa. Bukan Theos. Theos ini bukan Bapa. Theos bukan. Bapa disebut Theos. Dasar kampret. Cobalah kau berpikir. Pakai logika sehatmu, saudaraku, Bro Admin. Bro Admin, inilah yang saya katakan, konsep ketuhanan saudara tidak masuk akal. Dalam perjanjian lama jelas sekali, bahkan langit yang menaungi seluruh langit tidak dapat memuat Bapa. Kok tiba-tiba Bapa masuk ke dalam daging? Gimana kitabnya punya begitu? Lah itulah yang kukatakan tidak masuk akal. Bang Zuma. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Loh, kok Tuhan serupa dengan manusia? Bang Zuma. Tunggu saudaraku. Tunggu saudara. Ini Bro Admin dulu. Coba. Saya ingin Sabar dulu, Bro Admin dulu, Bang. Sabar dulu, Bro Admin dulu. Tadi ngeyel mematikan akalnya sendiri. Apakah Anda mengakui bahwa pengakuan Tuhan Tuhan sendiri bahwa Tuhan tidak dapat kemudian dimuat oleh langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit? Anda mengakui itu? Iya. Oke. Berarti Anda mengakui Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Mengakui Tuhan Maha Besar. Terus tapi kenapa Tuhan baru masuk? Memang tertulis lah, gimana dong? Justru itulah kitabmu ku bilang dongeng surat kabar. Kan tadi sudah saya katakan, Tuhan maha mengetahui. Kalau sebuah buku panduan bertentangan dengan akal sehat, maka itu pasti bukan dari Tuhan. Kan saya katakan sama saudara. Nah, sekarang Anda mengatakan ketika akal itu karena ayatnya mengatakan firman yang menjadi manusia, begitu loh Bang Soma. Saudaraku Bro Admin, jangan mengatakan firman menjadi manusia. Anda katakan aja Bapak menjadi manusia. Tidak usah malu-malu. Kalau Bapak nanti nggak sesuai dogmanya dong. Theos dengan Bapak beda. Ya, Bapak itu disebut Theos juga. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Theos itu adalah Logos itu adalah Theos. Logos itu adalah Theos. Theos menjadi daging, betul? Logos yang menjadi daging. Bukan ya, Theos. Juga boleh lah, boleh. Ya, tapi bukan Tuhan, Theos Bapak. Kenapa bisa kayak gitu? Beda nih. Lah memang dibedakan. Dogmanya sudah seperti itu, nggak bisa diloncati. Jadi harus sesuai dong. Logos adalah Theos. Ya. Satu atau dua di situ? Ada dua. Oh, berarti Tuhan Anda memang dua. Tiga malah. Berarti Tuhan Anda tiga. Yang mulai kan? Mulai kan? Tiga. Mulai kan? Mulai kan? Gimana dong? Apa toh? Masih gimana? Masih. Enggak nampak. Mulai kan? Nah, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Kenapa jadi tiga? Ya memang begitu pandangannya. Pada mulanya tiga atau pada mulanya satu? Bukan Bang Roma. Itu masuknya ke ruang teologis tentang Yesus ini. Ya, itulah ilmu dari Romawi Yunani. Dewa dewi menjelma menjadi makhluk. Oke, saya sepakat Bang Suma. Gini. Saya sepakat itu ilmu dari Romawi dan lain-lain yang jenengan sampaikan tadi. Oleh karena pengetahuan dan kitab tersebut sehingga orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan sesuai dengan dogmanya. Itu sesuai Bang Suma.
sesuai dengan yang tertulis itu. Tertulis tadi kan pandangan ini dari ditulis Romawi juga, ya kan? Sesuai dengan ini klaimnya sesuai. Bang Zuma tadi loh disampaikan. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan akal? Nah, yang dimaksud masuk akal ini yang dari tadi saya tanyakan. Menurut orang luar, oh Yesus kok Tuhan? Oh ya pantas orang Kristen bilang Yesus Tuhan, wong Alkitabnya bilang begitu, pengajarannya bilang begitu, gitu loh. Itu masuk akal. Nah, Misalnya, kalau Tuhan itu bilang, 3, masuk akal enggak kalau Tuhan 3? Ya pantas memang pengajarannya seperti itu, gitu loh. Bukan melihat pengajarannya, saudara. Masalah logika dulu, akal dulu, jangan bawa ajaran. Logika dulu Anda pakai. Masuk logika tidak Tuhan itu 3. Logika itu kan pemikiran, pengajaran. Iya, Tuhan Nah, itu kan yang menciptakan. Pengajarannya Saudara, begitu dianggap masuk akal. saudaraku, Bang Zuma. masuk akal. Iya. Masuk akal. Akalnya, Masuk akal Tuhan itu 3. pengajarannya seperti itu, 3 pribadi. Jangan dalam bawa satu pengajaran lah, kalau ini logika dulu kita kalau pakai. tidak bawa pengajaran, yang mau jenengan ukur apanya? Ajaran Yesusnya Tuhan itu 1 atau 3? Ajaran Yesusnya. Ya, bahkan Yesus mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Aduh. Roh Kudus. Ya kan? Apakah di situ mengatakan baptislah dengan nama 3 Tuhan? Apakah Yesus mengajarkan di situ ada 3 Tuhan? Hanya gara-gara baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh, langsung 3-tiganya jadi Tuhan gitu? Apakah itu maksudnya? Dari mana Anda dapat ilmu itu? Bahwa ketika membaptis dalam 3 nama, maka 3-tiganya menjadi Tuhan. Untung dia tidak bilang baptis dalam 10 nama. Baptislah dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, dalam nama Bom-Bom, dalam nama Christian Prince, dalam nama ini dan itu. Untung saja Anda bilang gitu. Anda tuhankan semua nanti tuh. Padahal maksudnya di situ dibaptis dalam 3 nama, anak, tetap dia adalah nabi, rasul. Roh Kudus tetaplah dia adalah malaikat Gabriel penyampai firman. Kenapa jadi Tuhan semua? Yang ngajarin siapa? Oh, kemana Bang Zuma kabur? Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah ya teman-teman sekalian, kenapa Al-Quran mengatakan innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Itu Al-Quran tidak pernah keliru, Al-Quran tidak pernah kemudian salah. Ini baru kalam Allah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Innama yatazakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri kepada Tuhannya karena takut kepada akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang menutup diri untuk tidak mau mengetahui? Sebenarnya kata Allah, hanya orang yang berakal sehat yang akan dapat pelajaran. Jadi orang Kristen yang mendengarkan debat ini, kalau mereka masih berakal sehat, insya Allah mereka akan menuju kepada hidayah Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, ya, sebelum kita tutup ya teman-teman, dijelaskan dengan sangat fasih oleh para ulama kita, oleh para qari kita ketika membacakan ayat suci Al-Quran. Apa yang dikatakan? Wa qala innamattakhaztum min dunillahi awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya mawaddata bainikum fil hayatid dunya
mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yaumal qiyamah yanfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain daripada Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Kemudian pada hari kiamat nanti, sebagian kalian akan saling mengingkari dan saling mengutuk satu sama lain, dan tempat kembalimu hanyalah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagi kamu. Di dalam Yehezkiel 33 nomor 31 pun dikatakan, dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatmu. Mereka mendengarkan apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram.